A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini kami dari kelompok 3 yang tersusun dari Dimas Rahmawan, Husnatika Aditya Kusumawardani dan juga Mahmud Miftahul Ridho akan mempresentasikan makalah ilmu lughah dengan judul fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik adalah bagian dari fonologi yang merupakan bidang linguistik. Fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Inilah perbedaan antara fonetik dan juga fonemik, di mana fonetik hanya mempelajari bunyi pada umumnya tanpa memperhatikan adanya bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kenneth Elphick mengatakan phoneme is one of the significant units of sounds or a contrastive sound unit. Dan L. Bloomfield mengatakan a minimum unit of distinctive sound feature and phoneme. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengetahui bahwa kesatuan bunyi yang terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pembuktian secara empiris, yaitu dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti. Dengan demikian, kalau kita ingin mengetahui fungsi bunyi bahasa Indonesia, misalnya kita harus membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa Indonesia. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna. Kemudian objek kajian dari fonemik adalah fonem. Berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah font, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Kemudian perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya fonem m. Pada kedua morfem tersebut berubah menjadi m, n, ny, n, eng, hingga morfem men berubah menjadi mem, men, dan meng, dan morfem pen berubah menjadi pem, pen, peng, dan juga peng. Perubahan-perubahan itu tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Kaidah-kaidah perubahannya dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi m apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, f. Misalnya men kemudian ditambah dengan paksa, maka menjadi memaksa. Kemudian men dan digabung dengan periksa, maka menjadi memeriksa. Kemudian yang selanjutnya adalah fonem n pada men dan pen berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, s. Fonem s di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Misalkan men, kemudian diikuti dengan tulis.
maka menjadi menulis. Kemudian fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem S, C, J. Selain bentuk dasar yang berawalan dengan fonem S, dalam penulisannya tidak dihadirkan, tetapi hanya hadir apabila diucapkan. Misalkan men, kemudian diikuti dengan sapu, maka menjadi menyapu. Kemudian fonem N pada men dan pen berubah menjadi Y apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem K, G, X, H, dan vokal. Misalkan men kemudian diikuti dengan kacau, maka menjadi mengacau. Pada kata mengebom, mengecat, mengelas, mengeber, pengecat, pengelas juga terdapat proses morfonemik yang berupa perubahan, yaitu perubahan fonem N menjadi Y. Misalkan menbom, maka menjadi mengebom. Men kemudian diikuti las, maka menjadi mengelas. Pembahasan mengenai fonem atau fonemik di poin B, yakni asimilasi. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Perubahan bunyi asimilasi ini didikotomikan menjadi 3, yaitu total partial, kontak distan, dan degresif progresif. Lalu perubahan asimilasi total merupakan perubahan bunyi yang menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Sedangkan perubahan parsial atau sebagian adalah perubahan bunyi asimilasi dengan mengakui sisi-sisi beberapa ciri bunyi yang diikuti tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Kemudian perubahan asimilasi regresif terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi atau asimilasi. Jadi bunyi font yang lebih awal itu menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Sedangkan perubahan asimilasi progresif merupakan kebalikan dari perubahan asimilasi regresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depan atau lebih kirinya. Nah, untuk contoh-contohnya dalam makalah itu sudah kami terangkan, mungkin teman-teman bisa membaca. Kemudian selanjutnya yakni desimilasi. Desimilasi ini adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip itu berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Nah, di situ juga sudah diterangkan contohnya. Kemudian lanjut ke kontras. Kontras fonemik ini mengacu pada perbedaan fonetik minimal, yaitu perbedaan kecil dalam ucapan yang membuat perbedaan dalam cara suara dirasakan oleh pendengar. Dan karena itu dapat menyebabkan entry leksikal mental yang berbeda untuk kata-kata. Misalnya, apakah suara disuarakan atau tidak? Itu pertimbangkan B dan P. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan video presentasi dari Saudara Miftah dan Saudari Husna. Yang mana sebelumnya itu kita sudah membahas yang namanya apa arti fonemik dan apa arti fonem, dan juga bahkan perbedaan antara asimilasi dan desimilasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama alofon dan yang kedua yaitu pasangan minimal. Nah, yang pertama identifikasi alofon. Nah, identifikasi alofon merupakan realisasi dari sebuah fonem. Nah, itu merupakan realisasi dari sebuah fonem.
seperti identitas fonem itu sendiri. Nah, identitas alofon sendiri juga dapat digunakan pada suatu bahasa tertentu. Jadi tidak ke semua bahasa itu bisa. Nah, pada suatu bahasa tertentu. Dan juga alofon punya varian fonem berdasarkan posisinya. Misalnya fonem I, contoh pada kata ingkar, cita-cita, terus kata tari. Nah, masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I.2 gitu, bisa disebut gitu. Nah, dan juga fonem O itu mempunyai alofon seperti pada kata tokoh, toko, golok, nah dan lain sebagainya. Masih banyak hal. Nah, dan yang kedua yaitu variasi alofon. Nah, variasi alofon atau bisa disebut juga dengan variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya sendiri. Nah, jadi itu tuh terjadi pada lingkungannya sendiri, haula lingkungannya sendiri. Nah, variasi fonem ini juga bisa disebut dengan juga variasi alofonis. Variasi alofonis, yaitu yang mana variasi ini merealisasikan fonem dalam suatu lingkungan. Variasi ini bersifat bebas, yang mana tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas ini dapat terjadi karena ketidaksenjangan atau karena dialek. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer atau bisa disebut dengan variasi alofonis. Variasi fonem ini juga tidak membedakan bentuk dan arti kata yang bisa disebut atau bisa disebut dengan alofon. Nah, dan yang kedua yaitu pasangan minimal. Pengertian pasangan minimal ini juga sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras makna kata. Akibat terjadinya pasangan minimal yaitu adanya pergantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata atau bertolak dari sajian kutipan pasangan minimal tersebut. Data berikut menjelaskan persoalan yang dimaksud. Contohnya gini, gula, X, gila, terus jari, dan lain kata sebagainya. Contoh lagi papa sama mama, terus nenek sama bebek. Nah, dengan demikian tampak jelas bahwa persoalan pasangan minimal berunsur suatu satuan terkecil, yaitu fonem. Bahkan keberadaan fonem dalam pasangan minimal merupakan dasar penyebab adanya beda atau kontras makna kata yang dipasangkan. Nah, berdasarkan sajian paparan pengertian fonem dan pengertian pasangan minimal, akhirnya dapat dijelaskan sebagai argumentasi bahwa keberadaan pasangan minimal sudah seharusnya apabila dijadikan dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia sebelum dibahas materi lebih lanjut atau lebih jauh lagi. Nah, jadi kita harus memaparkan atau mempelajari yang namanya fonemik, fonem, dan pasangan minimal serta alofonnya sebelum membahas materi lebih lanjut lagi atau materi selanjutnya. Tuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami haturkan mohon maaf kepada Bapak dosen kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang enak didengar atau ditelaah, kami satu kelompok mohon minta maaf. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.